Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Hari ini hari Selasa, tanggal 11 bulan 11. Penonton udah belanja apa aja? 11. Apa gajinya 11-12? 11 habis, 12 ngutang. Duit itu harus dihemat. Ekonomi lagi sulit. Jangan kebanyakan wishlist. Rekening lo plot twist. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kasus penculikan yang bikin geger. Soal anak yang lagi-lagi jadi korban dan soal motif ekonomi yang disebut-sebut jadi alasan. Ceritanya datang dari Makassar, korbannya anak perempuan umur 4 tahun bernama Bilkis yang diculik dan dijual dengan harga 80 juta rupiah. Bayangin anak balita dijual seharga tas sosialita. Balita dijual sama orang yang udah gak punya hati. Kejadian bermula waktu korban ikut bapaknya main tenis di Taman Pakui Sayang Makassar pada Minggu 2 November. Awalnya korban masih duduk anteng di pinggir lapangan dan main HP di sebelah bapaknya. Gak lama dia minta izin buat main di playground yang lokasinya gak jauh dari lapangan. Bapak korban awalnya santai aja karena merasa masih bisa ngawasin anaknya dari lapangan. Tapi gak lama kemudian korban tiba-tiba hilang, dipanggil berkali-kali gak nyaut, dicari keliling taman sampai malam gak ketemu. Akhirnya keluarga korban memutuskan untuk lapor ke polisi. Polisi pun langsung bergerak. Karena kalau diem aja namanya polisi tidur. Saksi-saksi diperiksa, sampai akhirnya 3 hari kemudian muncul sedikit titik terang. Rekaman CCTV di kafe dekat taman memperlihatkan pada hari kejadian korban ternyata dibawa sama perempuan misterius yang jalan bareng 2 anak kecil lainnya. Dari hasil penyelidikan pelaku diketahui berinisial SY, seorang pembantu rumah tangga asal Kecamatan Rapocini, Makassar. SY pun ditangkap pada 6 November atau 4 hari setelah penculikan. Saat ditangkap, SY mengaku kalau penculikan itu dia lakukan secara spontan. Alasannya karena terdesak masalah ekonomi. Kan belum spontan. Nanti kalau gue bilang spontan, lagi. Memang ekonomi lagi sulit, tapi kalau jual anak orang, itu lo sama aja kayak demit. Orang apa wewe gombel tuh doyan nyolong bocah. Penonton tuh keren. Mau ekonomi sulit tetap aja kerja, nggak nyolong bocah. Iyalah. Paling mentok ambil gorengan 3 bilangnya 2. Bisa aja adonan bakwan. SY bilang sengaja pilih lokasi umum yang sering jadi tempat bermain anak-anak buat mencari target. Pas dia lihat ada anak yang main sendiri, SY pun langsung PDKT dan ngajak korban main sama 2 anak yang dibawanya. Ngakunya spontan. Tapi ternyata udah pilih lokasi. Wah, bener modus. Lagian ya, orang waras mana yang spontanitasnya nyulik anak orang. Betul. Spontan itu kan ada monyet lagi gatel, dikasih suara tuh. Duh, lagi gatel nih, garukin dong. Ada juga buaya yang dikasih suara. Halo manis. Suara buaya tuh. Kalau aku chat ada yang marah nggak? Kata buaya. Aku chat begini cuma sama kamu doang loh. Bisa aja kadal albino. Lah ini spontan nyulik anak orang. Dasar manusia kadang-kadang emang kiding-kiding. Bener, gak jelas. Nah, setelah membawa korban ke kosan, SY kemudian mulai menjalankan aksi selanjutnya.
Dia nawarin korban ke grup Facebook adopsi anak pakai akun samaran. Di unggahannya SY bilang gak sanggup lagi merawat korban yang dia klaim sebagai anak kandungnya karena udah gak punya uang. Tawaran itu ternyata menarik perhatian NH, warga Sukoharjo, Jawa Tengah yang berdomisili di Jakarta. Kepada SY, NH menawarkan uang 3 juta supaya bisa bawa korban. NH pun langsung terbang dari Jakarta ke Makassar buat mengambil korban di tempat kos pelaku. Bocah udah kayak pakai COD. Iya. Gak berhenti sampai di situ, setelah melakukan transaksi, NH ternyata langsung bawa korban ke Jambi. Korban dibawa dari Makassar ke Jambi menggunakan pesawat dengan identitas palsu yang telah disiapkan NH untuk mengecoh para petugas bandara. Di Jambi, NH kemudian menjual korban kepada pasangan suami istri AS dan MA yang katanya ingin membantu keluarga yang sudah 9 tahun belum memiliki anak. Korban pun dijual seharga 15 juta rupiah. Dari 3 juta naik 5 kali lipat jadi 15 juta. Naik 5 kali lipat dalam 2 hari. Penonton 2 dekade. Jangankan gajinya naik 5 kali lipat. Yang ada kerja sampai muka kelipat-lipat. Saldo masih seret. Ya. Yang penting kan masih kerja. Dikerjain. Ya. Ini lagi gue kerjain. Mirisnya nasib tragis korban gak berhenti sampai di situ. Pasangan AS dan MA ternyata malah ikut-ikutan jadi pedagang. Mereka jual lagi korban ke kelompok suku adat di Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari 3 juta naik 15 juta, naik lagi 80 juta. Harganya naik terus kayak harga properti. Anda ingin memiliki master bedroom yang sangat luas? Cukup dengan 100 miliar saja. Beli sekarang karena Senin harga naik. Master bedroom doang mah sama kayak penonton. Master di bedroom. Alias doyan rebahan. Oh gak kerja tapi pengen kaya. Mimpi kali ya. Balik lagi, dalam aksinya polisi menemukan fakta kalau AS dan MA pakai modus surat palsu. Yang isinya seolah-olah menyatakan bahwa orang tua kandung korban sudah gak sanggup lagi ngurus anaknya. Nah, ada yang palsu-palsu lagi nih ya. Roy Suryo mana nih? Lagi sibuk kayaknya ngurusin yang asli palsu ya. Sementara itu polisi akhirnya menemukan korban pada Sabtu 8 November malam di Jambi dari seorang lelaki yang merupakan warga suku Anak Dalam. Awalnya penjemputan korban berlangsung alot. Alasannya karena sudah terlanjur dekat dan punya hubungan emosional. Tapi setelah dibujuk akhirnya mereka mau mengembalikan korban ke orang tuanya dengan sukarela. Ya memang kalau udah terlanjur deket sayang susah juga ya. Makanan jatuh baru 5 detik aja kita panggil sayang. Tanggal 9 November akhirnya korban balik lagi ke pelukan keluarganya. Polisi bilang dari hasil pemeriksaan korban dalam kondisi fisik baik dan sehat, tapi korban disebut mengalami trauma dan kebingungan. Karena setelah berhari-hari berpindah tangan dari satu orang ke orang lain. Tim psikologi klinis juga udah turun tangan buat ngecek kondisi mental korban dan memberikan pendampingan. Penonton juga butuh pendampingan. Suka trauma pas lihat dompet kan. Apalagi pas tanggal tua. Udah trauma healing. Sebelum tanggal tua aja udah trauma. Sementara itu keempat pelaku yang terlibat jual beli korban saat ini sudah ditetapkan tersangka. Mereka adalah SY, NH, AS, dan MA. Mereka dijerat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bermodus adopsi. Kasus penculikan balita di Makassar ini kayak membuka tabir kelam perdagangan anak lintas daerah yang masih sangat marak. Karena setelah dilakukan pemeriksaan, para tersangka ternyata sudah berulang kali memperjualbelikan bayi dan anak melalui media sosial.
Kepada polisi, tersangka NH yang menjual korban seharga 15 juta mengaku sudah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Sementara itu tersangka AS dan MA mengaku sudah memperjualbelikan 9 bayi dan 1 anak melalui aplikasi TikTok dan WhatsApp. Jaringan. Anak dijual aja udah aneh. Iya, betul. Ini ditambah jualannya lewat TikTok lagi. Jual anak di TikTok. Iya. Dipikir manusia sama kayak cemilan kali ya. Bener ngawur tuh. Cemilan kriuknya kakak. Cek keranjang kuning kakak. Gitu dong, iya. Anak lucunya kakak. Gak tantrum kakak. Gak tantrum, gue setrum juga lo pakai raket nyamuk. Bener. Setrum pakai raket nyamuk. Dicoloknya ke sutet. Selain itu, meski pelaku SY ngaku kalau penculikan dilakukan secara spontan, tapi Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menilai modus penculikan SY terhadap korban justru profesional dan gak biasa. Oh iya, jaringan tuh kayaknya. Pertama, SY sengaja bawa 2 anak kandungnya supaya gampang PDKT sama korban. Bahkan dari hasil pemeriksaan, SY diduga pernah menjual anak kandungnya sendiri. Waduh. Dugaan itu muncul dari keterangan 2 anak SY yang kini berada di rumah aman. Ironis ya. Ini apa macam ubi ya. Apa tuh? Ibu macam apa ini? Oh, Dibalik ya. Dengan semua fakta yang sudah terbuka, polisi yakin para pelaku ini bukan pemain nekat tapi bagian dari sindikat. Kapolda Sulsel Irjen Pol Juandani Raharjo Puro bilang kalau pihaknya bakal terus menyelidiki kemungkinan ada jaringan lain yang terlibat, termasuk indikasi praktek perdagangan anak lintas daerah yang jejaknya kuat banget mengarah ke Jambi. Mantap. Anggota DPR RI Mafirion ikut angkat bicara soal kasus ini. Dia bilang dari pola yang terlihat terindikasi kuat ada sindikat yang rapi dan terorganisir. Waduh. Karena melibatkan pelaku, perantara dan pembeli yang saling berkomplot lintas provinsi. Apalagi cepatnya perpindahan korban dari Makassar ke Jakarta lalu ke Jambi dalam waktu singkat menunjukkan kalau sindikat ini udah levelnya profesional. Iya, betul. Mereka bisa main di jalur darat, bisa juga lewat jalur media sosial. Sindikat penculik aja levelnya udah profesional. Iya. Lah penonton. Kena lagi. Penonton yang beneran kerja. Gajinya bercanda. Bercanda. Anak-anak emang paling rentan jadi korban trafficking atau perdagangan orang. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA bilang dalam 4 tahun terakhir itu udah ada sebanyak 1.134 anak yang jadi korban TPPO. Itu baru yang ketahuan. Kasus yang nggak kebongkar atau nggak terlapor kemungkinan jauh lebih banyak. Dengan banyaknya anak yang jadi korban TPPO berarti kita tidak boleh lengah. Betul. Keselamatan anak gak boleh dianggap remeh. Betul. Semua pihak mulai dari aparat pemerintah sampai masyarakat harus bersama-sama bertanggung jawab memastikan ruang bermain anak aman dan sindikat perdagangan anak gak punya celah buat gerak. Sepakat. Kasus ini harus jadi alarm keras buat para orang tua. Kalau kurang keras juga gue kirim sound horak depan rumah. Biar paham. Geter-geter loh. Iya. Makanya jangan kendor ngawasin anak di tempat umum apalagi di tempat ramai. Betul. Anak-anak juga perlu diajarkan untuk jangan gampang percaya sama orang asing. Iya, benar. Kita aja udah gede begini, jangan gampang percaya sama orang asing. Iya. Kadang orang yang kelihatan baik, justru ternyata orang yang paling toksik. Di depan muka nih. Hai Beb. Apa kabar Beb? Gorgeous Beb. Membahana. Ngeri. Depan. Di belakang dia pipis. Kan kalau ke belakang kan izin mau pipis. Habis pipis baru gibah tipis-tipis. Anak kecil itu harusnya takut jatuh pas naik ayunan. Bukan takut hilang di taman. Kasus ini juga harus jadi pengingat buat pemerintah supaya lebih serius menumpas perdagangan anak. Jangan hanya reaktif. Betul. Tapi perlu aksi-aksi preventif. Iya, sepakat.
Karena jaminan keamanan bagi anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab kita bersama. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan karena ini hari Selasa, kita juga punya sebat usai jeda. Selasa baca komentar. Dan juga ada bintang tamu yang hadir di Midnight Live. Ada Aldi Amis dan juga Putra Enau. Makanya tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Dan saatnya kita memasuki segmen Sebat Selasa Baca Komentar. Ini dia Sebat. Nah, tema Sebat kita pada malam ini adalah apa pesan Aumania agar keamanan dan kewaspadaan bisa terjamin di lingkungan sekolah. Yang pertama dari @Farid Faizid. Menurut saya, CCTV-nya perlu dilakukan perawatan sesering mungkin karena setiap mencari bukti kejadian dimanapun itu pasti ada aja alasan CCTV di daerah TKP rusak. Betul. CCTV lagi ya. Lanjut aja deh ya. Dari @Eria Ananda, sekolah harus peka dengan perubahan sikap siswa dan tegas dalam menegakkan aturan. Orang tua murid juga harus peka sama anaknya. Orang tua harus menjadi sahabat ketika anak bercerita terutama soal bullying. Iya. Dan selanjutnya dari itsme.yan. Jaminan keamanan di sekolah itu bukan cuma soal pagar tinggi atau CCTV, tapi soal standar operasional dan pengawasan yang ketat. Pesan saya adalah sekolah harus menganggap keamanan fasilitas itu sama pentingnya dengan kurikulum. Harus cek secara rutin untuk kenyamanan bersama antar warga sekolah. Jangan sampai nyawa siswa terancam hanya karena kelalaian belaka. Lanjut lagi dari @Ade Dermawan. Intinya pihak keamanan tetap patroli di lingkungan sekolah. Apalagi ada kegiatan yang mencurigakan. Terus laksanakan sidak barang tiap kelas minimal seminggu sekali. Yang paling terpenting bagi siswa tetap saling peduli satu sama lain. Itu dia, penting kan? Harus saling peduli. Kayak penonton di kompak banget kan? Apa-apa curhat ya, cuma kebanyakan ya. Lanjut lagi dari @Fajar Haikal. Buat siswa lebih diperhatikan dan ditata dalam bersikap terhadap teman. Dan jangan lupa introspeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan hari ini agar selanjutnya bisa lebih baik. Buat guru sangatlah penting untuk mengarahkan tidak hanya dalam belajar juga beretika. Dan janganlah berhenti untuk selalu mengingatkan murid didiknya serta tidak takut dalam bertindak benar. Iya. Bisa yuk membaik selalu pendidikan di Indonesia. Pemuncrat ya. Lalu dari @Teguh P Setiawan, keamanan di sekolah bisa dijaga dengan memperkuat komunikasi antara guru, orang tua dan siswa. Kalau semuanya merasa didengar, rasa saling menjaga akan tumbuh. Sisanya tinggal adain satpam paling ditakuti sekecamatan. Dan jaga pintu kantin tetap buka aja. Soalnya kalau kantin tutup semua jadi emosi kami lapar. Lucu juga nih Teguh Setiawan. Bisa aja dia. Dari @Griffinian_Louis. Skorsing untuk anak yang melakukan tindakan bullying baik secara fisik, mental dan rohani dan juga premanisme. Stop bullying. Lanjut lagi dari @016MDL. Kelas BP dan BK harus diintensifkan. Sekolah harus jadi rumah kedua buat siswa. Lalu buat pelaku bullying langsung DO aja. Jangan sampai bibit-bibit pejabat arogan lolos dari sekolah. Ya. Dari @adeljovi_18. Kalau bagi saya yang juga sebagai seorang tenaga pendidik di sekolah, saya pikir keamanan sekolah harus dimulai dari prosedur yang jelas dan kedisiplinan semua pihak. Kasus ledakan di SMA 72 Jakarta jadi pengingat bahwa pengawasan terhadap barang bawaan, pemanfaatan ruang sekolah,
serta edukasi tentang bahaya bahan beresiko tidak boleh dianggap sepele. Sekolah, orang tua, dan siswa perlu bekerja sama agar kewaspadaan meningkat dan lingkungan tetap aman untuk belajar. #Journey with Empathy. Kan kita mau ulang tahun nih, Metro TV. @Penskiles, ini yang terakhir ya. Perketat pengawasan siswa, jangan sampai ada pembulian dalam bentuk apapun. Tertanda mantan korban bullyingnya langsung. Waduh, oke. Terima kasih Aumania sudah memberikan komentar untuk tema kita pada malam hari ini, yaitu pesan Aumania agar keamanan dan kewaspadaan bisa terjamin di lingkungan sekolah. Kita kasih tepuk tangan untuk Aumania. Yang pasti hari ini kita masih seru-seruan ya. Karena kita juga akan kehadiran bintang tamu usai jeda. Siapa mereka? Nah, itu kejutan nanti, surprise. Kalau udah saya bilang tadi segmen 1 kan. Ya udah, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Dan di studio sudah hadir Aldi, Amis, dan Putra Enau. Apa kabar Amis dan Enau? Baik bang, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Pasti lagi sibuk-sibuknya nih ya, promo mini album. Lumayan. Lumayan ya, apalagi Amis juga. Hah? Kan kita bareng. Oh iya. Kan berdua kolaborasi. Bang, tapi boleh nyoba bang, au gitu? Boleh dong. Gue tekan tombol ini aja nih, pada au nih, coba nih. Bagus ya. Kaget kan, gue aja kaget. Miss, gimana Miss, abis tur 33 kota, seru nggak? Seru dan capek ternyata. Tapi apa aja tuh menyenangkan. persiapannya tuh? Persiapannya lebih ke nggak ada karena jalan aja. Kalau Jalanin aja dipikirin ya? pusing ternyata. Jadi jalan aja. Oke, gimana kalau dari Enau sendiri habis tur juga 4 titik ya kemarin ya bersama dengan Amis, gimana rasanya tuh? Rasanya luar biasa pastinya. Kemarin nyoba di Sumatera Selatan. Oke. Ternyata sambutannya luar biasa. Terus dari 4 titik selalu sekamar sama dia. Oh, sekamar ya? Dapat kamarnya honeymoon lagi. Dikasih bunga love gitu ya? Ya kamar mandinya kebuka gitu lah. Gitu. Oh, yang kaca? Iya. Dan nggak ada hordengnya. Itu. Gak ada Gak ada hordengnya. Tapi pasti seru lah. Seru. Sejak kapan sih kalian berkolaborasi nih? Sejak 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu mulai workshop, ketemu di studio, terus baru rilis sebulan yang lalu. Oke. Nah, untuk album 50-50, mini album ini, itu apa akhirnya kalian mengeluarkan mini album ini? Apa alasannya? Alasannya, Miss? Tuh, Miss. Jadi gini. Ya jadi sebenarnya proyek iseng aja awalnya. Oke. Saling chat-chatan, kita waktu itu bisa ada manggung bareng. Betul. Coba yuk bikin sesuatu. Terus terjadilah rekaman yang tidak sengaja itu. Jadi emang lagunya kita tulis bareng-bareng bersama berdua. Iya. Dan menghasilkan 4 lagu. 4 lagu itu. 4 lagu. Wow. Apa sih yang membuat Enau merasa cocok dengan Amis? Nggak tahu ya, mungkin selama 3 bulan kita workshop ternyata banyak kesamaan gitu loh. Ada chemistry yang bisa ngeblend. Sampai akhirnya kita malam hari ini bisa hadir di Midnight Live. Midnight Live. Banyak kesamaan, Miss, bener, banyak kesamaan. Lumayan banyak. Terus ya cocok lah. Anaknya lucu, istrinya cantik. Jadi apa hubungannya? Ini
mulai gak lucu ya ini. Kan lucu-lucu yang penting aman di sini. Iya betul. Tapi nama albumnya 50-50 ya. Betul. Artinya kalau pembagian honor harus 50-50 dong. Betul. Tergantung. Iya. Oke. Ini baru 4 lagu atau memang nanti akan membuat single-single selanjutnya atau seperti apa? Jadi rencananya ada 2 album lagi nanti yang akan keluar ya. Wow. Betul, 2 album lagi insya Allah di 2026. 2026, iya. Tinggal 2 bulan lagi ya. Iya. Kebetulan rencananya barusan nih. Iya. Yang penting spontan. Oh bisa juga. Bisa gitu juga. Bisa juga. Bisa. Apa aja bisa. Iya. Nah tapi kalau ditanya soal siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam musikalitas kalian berdua itu siapa tuh? Misalnya Enau. Kalau dari kecil aku sih abangku ya Ariel Lesmana pastinya. Oke. Jadi sangat kuat pengaruh dari Ariel Lesmana ya. Betul. Apa aja yang ditularkan atau ditransfer ilmunya mungkin dari Bang Ari ke kamu? Kalau Bang Ari itu lebih mentransfer ilmu soal bekerja keras dan menikmati semua proses di industri musik ini sih itu. Gitu. Oke, jadi semua nikmatin aja ya. Nikmatin aja. Disyukuri aja. Disyukuri aja. Itu penonton disyukuri aja. Syukurin. Kalau Amis siapa, Mis? Saya Ariel Lesmana. Itu sama dong. Abang kamu juga itu? Bukan ya, 3 bulan ini jadi abang saya juga. Enggak, kalau saya almarhum kakek saya. Oke. Musisi juga? Musisi juga, musisi jalanan lah. Oke. Jadi yang mengajarkan saya main gitar, nyetem gitar, pakai lagu Peter Pan, ya itu dia orangnya. Oh, teng teng Teng, 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 Oh, itu ya. Itu dia. Iya, lagu sejuta umat tuh. Buat nyetem ya. Saya juga begitu dulu waktu nyetem ya. Sama suka ngetem juga sih ya. Beda itu angkot ya. Mulai garing, tambah lagi. Ketawanya mana ketawanya? Aduh. Jadi dalam pembuatan mini album ini sangat cepat dong, ya? Alhamdulillah cepat. Oke, apa yang bikin prosesnya begitu mulus? Karena kita ngerjainnya berdasarkan senang-senang sih. Bukan karena ada deadline atau tuntutan apapun. Jadi emang karena berangkatnya dari senang-senang, hasilnya juga menyenangkan, insya Allah gitu. Apa yang ingin disampaikan dari mini album ini, Miss? Yang susah-susah saya ini ya. Kan dari senang-senang ini kan. Iya kan senang-senang. Iya. Ya sebenarnya ada salah satu lagu andalan kita judulnya Jangan Mati Dulu. Kita pengen ngasih tahu kalau segala sesuatunya yang terjadi di hidup ini harus tetap berjalan. Betul. Serius banget. Keadaan orang bekerja di negara ini kan juga banyak yang susah ya sekarang soal kerja. Jadi jangan nyerah dulu karena pasti orang rumah selalu menunggu gitu loh. Wih, dalam tuh ya. Jadi jangan mudah putus asa ya. Karena memang ya tantangannya semakin sulit. Ekonomi kan semakin sulit ya. Penonton juga kalau buka dompet kan ya bikin trauma kan ya. Tapi jangan pernah menyerah. Betul. Ya begitu aja dari saya. Apa yang membedakan album ini dengan solo-solo kalian sebelumnya? Mungkin dari Amis dulu deh. Saya banyak banyak belajar soal teknik vokal sama Enau. Jadi banyak referensi lah buat penulisan lirik juga. Dia kan kadang nulis liriknya suka aneh. Suka aneh? Aneh. Gimana Dan tuh? bikin repot tuh kadang-kadang. Bikin repot gimana tuh, Miss? Kadang gak sesuai gitu. Tapi enak. Nah, saya belajar gimana cara ngenakinnya tuh. Oke, belajar ngenakinnya gimana Belajar ya. ngenakinnya. Kalau Enau sendiri gimana, Nau? Sama sih sebenarnya kayak banyak belajar juga dari Liamis bahwasanya suara jelek itu juga belum tentu jelek loh gitu loh. Karena Liamis ternyata adalah dia ini peringkat 1 di sebenarnya bukan Baskara. Aldi Amis nomor 1 Baskara selain. Emang Baskara jelek suaranya? Harusnya yang cocok. Oh enggak. Waktu itu Baskara ngomong nggak ada suara yang jelek, cari suara lo. Harusnya dia yang cocok ngomong itu. Gitu. Saya sama Dodi Katamsi. Dia nyerah. Dia Enau yang bisa ngajarin saya nyanyi sekarang. Gitu. Tapi lu dari kecil emang suka nyanyi ya, Nau? Suka nyanyi. Mesen makan aja sambil nyanyi dia. Oh iya. Gimana? Enggak. Repot. Dari Pesen ketoprak. Karet 2. Bisa aja kayak gitu. Ya nggak juga lah ya. Pasti kan kamu juga nyanyi itu gimana sih? Awalnya siapa sih yang pertama kali bilang suara kamu bagus, Nau? Aduh, yang bilang suara bagus sih. Ingat nggak?
Siapa ya? Ya ayah sama ibu. Oke. Ayah sama ibu. Gitu. Oke, abang juga pernah? Abang juga pernah bilang. Jadi sejak itu baru kamu fokus nih dunia musik ya? Baru fokus dunia musik. Titiknya tuh apa tuh? Waktu itu kamu akhirnya, hidup gue buat musik aja deh. Waktu pertama kali nonton abang perform di acara sekolah, waktu aku umur berapa ya? Pokoknya kelas 2 atau 3 SD nonton abang perform, kayaknya waktu itu langsung senang sama musik, terus mikir kayak suatu saat akan cari nafkah dari musik gitu loh. Oke, wow. Dan akhirnya kesampaian lo sekarang. Terima kasih. Nah, ini juga katanya ada sebuah lagu demo version yang berjudul Lepas ya, dalam mini album 50-50 ini ya. Nah itu kenapa masih demo udah dikeluarin di mini album ini? Biasanya kan demo di depan DPR kan? Ini beda nih, demo musik, demo lagu, demo version. Kenapa langsung dikeluarin di album ini? Karena pada saat itu, jadi lagu Lepas ini merupakan lagu paling terakhir yang kita produksi di album 50-50. Terus kayak semuanya udah direcord dengan benar, produksi dengan benar. Kayaknya ada satu lagu yang kayaknya lucu deh dibikin demo version aja. Raw apa adanya aja. Raw apa adanya aja, nggak perlu seserius itu, tapi yang penting bisa menyampaikan pesannya dengan baik sih. Oke. Dalam penulisan lirik sejauh ini gimana, Miss? Apa kendala yang lo hadapi? Saya jadi bisa ngerem dikit-dikit soal lirik karena ada dia. Emang biasanya? Jangan gitu, Wak. Biasanya jangan gitu, Wak. Biasanya kan nggak ada filternya. Oke. Kalau Contohnya? Gitu aja nyapunya gampang Iya, kan? betul. Saya tadi kalau serasa udah nggak aman omongannya suruh bahasa isyarat aja. Ada yang ngingetin ya? Iya. Ada yang ngingetin, jadi lu harus ngerem memang. Ya. Suruh gini dulu. Nah. Oke. Tapi untuk tour album 50-50 akan kemana lagi nih? Selanjutnya akan ada di Bali sama Lombok. Wow. Terus kita ke Aceh juga nanti ya, Wak. Ke Aceh, lanjutin Sumatera lagi bagian atas. Sumatera, Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru. Sama Asia Tenggara pertengahan tahun 2026. Wih. Jadi ke depan apakah Amis nih misalnya berkolaborasi dengan Enau, ke depan akan membuat lagu-lagu yang sifatnya kritik sosial? Mungkin nggak tuh? Sangat mungkin. Gimana, Wak? Kayaknya dia udah mau tobat deh soalnya. Oh udah mau tobat? Nggak ada. Udah kalem ya? Udah mau ngerem lah ya? Sama kita sama-sama disomasi. Oh iya emang? Nggak tahu. Tapi untuk album 50-50 ini bisa didengerin di mana aja nih? Sudah ada di semua digital streaming platform. Oke, keempat lagu ini ya semuanya udah di platform apapun itu. Iya. Wow. Lebih enak sih nonton kalau live-nya, lebih seru. Itu dia ya. Kapan-kapan kita pasti akan nonton penampilan dari Enau dan juga Amis ya. Itu pasti seru. Tapi kita bakal nonton langsung juga di sini. Itu dia. Khusus buat Aumania seluruh penonton di Indonesia. TV nasional loh ini ya, ditonton satu Indonesia. Betul. Nih, luar biasa. Baru pertama kali nih ke TV pertama nasional. Kali ke Metro TV, pertama kali kita. Pertama kali ke Metro TV. Pertama kali interview di TV sebesar ini. Ush. Keren. Hanya di Metro TV. Emang. Luar biasa. Yang akan berulang tahun ke 25 tahun tuh. Betul. Keren. Nomor rekening masih yang sama kan? Ya, luar biasa loh, ini apal. Siapa sih informannya nih? Aldi Amis ulang tahun loh hari ini. Apa tuh? Ada kue. Apa? Ada kuenya, ada siapa ibu saya datang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Amin. Mahal saya, acaranya di Metro TV saya ulang tahun. Dirayakan se-Indonesia loh ini. Tapi lagu yang akan dibawakan oleh Enau dan juga Amis pada malam ini berjudul Jangan
mati dulu. Jangan mati dulu. Nah ini kan tadi sudah dijelaskan ya arti dari jangan mati dulu itu kenapa. Tapi dalam pemilihan judul lagu jangan mati dulu ini apakah butuh proses yang panjang begitu hingga akhirnya menemukan 3 kata ini jangan mati dulu? Justru judulnya dulu ya kita. Iya justru judulnya dulu baru kita ngerangkai liriknya segala macam. Oh ya? Kok bisa tuh judulnya dulu yang terpikirkan? Karena indis ekonomi Indis ekonomi, jujur. Bahasa Inggris dong. Jujur. Because indis ekonomi. Karena waktu itu cuma ingat itu sih kalimat kayak jangan mati dulu karena masih banyak kayak punya anak, punya istri, punya banyak tim di sekeliling tim Enau dan Amis yang mesti kita hidupin dan mesti kita makmurin. Nah, jadi mesti kerja keras dulu. Betul, itu dia makanya harus sering-sering ngerem jadinya. Apalagi sudah berkeluarga. Diam aja deh di sini. Iya. Harapan kalian deh buat kalian berdua untuk album ini apa, Miss? Saya sih harapannya cuma Enau bisa melebihi sukses Ariel Lesmana. Oke. Mulia sekali. Mulia sekali. Harapan kamu itu juga? Harapanku semoga proyek sederhana ini bisa menyenangkan dan menghibur banyak orang di seluruh Indonesia dan bisa membantu semua tim yang ada di sekitar kita sih. Amin. Lalu selanjutnya harapan untuk dunia musik Indonesia dari Enau. Harapannya semoga semua band lokal Indonesia dimanapun berada bisa dihargai dimanapun. Dan benar-benar soal royalti dan segala macam yang kemarin sempat jadi polemik semoga bisa menemukan solusi paling baik. Itu sih. Oke, Amis? Kalau saya semoga musisi-musisinya senang terus, happy terus, Amin. tidak terpengaruh dengan apapun dari luar. Betul. Jangan ada berantem-berantem lagi kayak kemarin tuh. Kayak siapa? Bikin repot yang muda-muda jadinya. Oh iya. Itu aja paling karena kalau diterusin bahaya nih. Iya. Udah cukup. Cukup kita langsung lihat aja performnya mereka ya gimana. Oke, silakan bersiap-siap. Enau dan juga Amis. Itu dia tadi wawancara kita dengan Amis dan juga Enau. Nah, ini dia nih lagu yang ditunggu-tunggu oleh penonton dan juga Aumania. Yang pastinya akan menghibur kita malam ini. Penampilan yang ciamik. Ciamik. Pokoknya sukses terus untuk Enau dan juga Amis. Sehat selalu. Kita tunggu karya-karya selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.